تعالى بكتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين وإن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم Ikhwan muslimin wal muslimat rahimahumullah. Jadi dibaca dulu jamaah yang saya hormati, cocok. Alhamdulillah. alhamdulillah suratnya menjadi satu jelas selalu dan senantiasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita semua. Banting. Dengan nikmat umur dan kesehatan, kita bisa melangkahkan kaki dengan dia menuju masjid ini untuk sholat subuh berjamaah, dan kita tetap menahan diri untuk tidak pulang ke rumah karena karena diri yang berjudi berdoa. Dengan nikmat kesempatan, kelapangan waktu dan hidayah dari Allah, kita masih bisa menyisihkan waktu, khususkan waktu beribadah kepada Allah. Bumper model baru. Di samping kesibukan urusan dunia yang tidak pernah berhenti. Semoga kesempatan kali ini Model baru. senantiasa dapat menambahkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabiullah, Rasulullah wa Habibillah dan mulia dan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabat Rasulullah, para pengikut-pengikut dari Masjid Muhammad dan dia. Harapan dan doa kita semua, semoga nanti yaumul qiyamah semua akan merasakan dari Rasulullah SAW di saat manusia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Saudaraku yang saya hormati, pada subuh kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang saya nukil dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari. Dan hadis riwayat muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh hadis yang terjamin kesahihannya, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dapat memberikan pelajaran buat kita, sekaligus juga merupakan wasilah harapan untuk mendapatkan keberuntungan Allah di akhirat. Saudara yang saya hormati, hadis ini akan kita coba bedah dari kalimat yang ada untuk mendapatkan iktibar pelajaran dari hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini sanadnya dari Abi Hurairah. Semoga Allah meridainya. Abi Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atu yuzilluhum Allah." Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Bizillihi yawmal la yazillu illa zillu. Pada satu hari di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ini? Ada 7 golongan, ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di suatu hari.
Hari yang dimaksud ini adalah hari kiamat saat manusia dikumpulkan di yaumul mahsyar. Dalam hadis yang lain diceritakan, pada saat manusia dikumpulkan di yaumul mahsyar, itu semua manusia tidak ada berpakaian. Manusia yang dibangkitkan dari dalam kubur lalu dikumpulkan di yaumul mahsyar dan tidak memakai selembar kain putih. Mereka berdiri di yaumul mahsyar padang yang tidak kelihatan di mana batas pinggirnya, sejauh mata memandang. Tidak ada satu pepohonan lagi yang tumbuh, apalagi bangunan, apalagi mall dan lagi. Semuanya sudah rata. Dan pada saat itu manusia berdiri begitu sempitnya sehingga tapak kaki mereka dengan tapak kaki yang lain itu bersentuhan. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berdiri dikumpulkan pada saat yang bermakna. Pada saat mereka dikumpulkan, maka terik matahari begitu panasnya. Dan matahari itu senantiasa mendekat dari waktu ke waktu, dari menit ke menit matahari itu senantiasa mendekat dengan bumi. Sehingga pada akhirnya jarak matahari itu dengan manusia pada saat itu satu hasta. Satu hasta antara matahari dengan manusia. Panas luar biasa sehingga berkeringat mendidih manusia pada saat itu. Keringat manusia itu membasahi tempat itu, membanjiri tempat itu, sehingga tempat manusia dikumpulkan itu banjir dengan air keringat. Bayangkan bagaimana kesulitan yang ditemui oleh manusia pada saat itu. Tapi tidak semua orang ternyata mendapatkan kesulitan itu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Mereka mendapatkan naungan, ada awan hitam yang menaungi mereka sehingga matahari itu tidak menembus kepada mereka. Tapi mereka tetap dingin karena dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mendapatkan naungan itu? Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk salah satu dari kelompok itu. Amin. Jangan sampai 7 kita kasih masuk itu. Lalu kita sudah termasuk, berarti kita sudah dapat naungan di yaumul kiamat. Apa 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Kalau kita berbicara pemimpin, maka kita tidak konotasinya tidak hanya kepada presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, ketua RW, ketua RT, pengurus masjid, ketua MUI. Tidak cuma itu, tapi ketika kita berbicara pemimpin, kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi semua kita adalah pemimpin, kullukum ra'in. Seorang laki-laki, ar-rijalu, laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarganya, pemimpin atas istri, keluarga, istri, anak, dan rumahnya. Istri juga pemimpin al-mar'atullah. Wanita juga adalah pemimpin atas harta dan anak-anak suaminya. Artinya semua kita adalah pemimpin. Minimal paling kecil itu pemimpin dalam keluarga. Pemimpin yang akan mendapatkan naungan adalah pemimpin yang adil, imamun adil. Kita harus menjadi suami yang adil dalam rumah tangga, karena kita pemimpin dalam rumah tangga, para suami. Adil dengan keluarga, adil antara memperlakukan keluarga kita dan keluarga istri, adil memperlakukan anak-anak kita. Yang istri juga harus jadi pemimpin yang adil dalam rumahnya, adil dalam mengurus anak-anak dan adil dalam mengurus makanan dalam keluarga. Dengan anak harus adil, dengan mertua, dengan orang tua harus adil. Lalu orang tua sakit bawa ke dokter spesialis, lalu mertua sakit bawa ke dukun. Adil. Kalau mertua jalan-jalan diajak ke gua putri.
adil ini tidak harus sama, tapi dilakukan sesuai dengan porsinya. Memberi belanja kepada anak yang masih TK tentu tidak sama memberi belanja dengan anak yang sudah kuliah. Anak TK di 10.000 sudah luar biasa, tapi anak yang sudah kuliah kasih 10.000 cukup beli apa? Anak nggak kuliah dikasih uang jajan 10.000 cukup beli apa? Tapi ketika anak TK yang dikasih 10.000 itu di atas 10.000 sudah luar biasa. Artinya tidak mesti sama adil itu, tapi diperlakukan sesuai dengan porsi. Begitu juga kalau kita memimpin lebih dari pemimpin keluarga, kita memimpin di masyarakat. Memimpin di masyarakat berikan sesuai dengan porsinya. Kalau ada bantuan langsung tunai, berikan kepada yang sesuai dengan pakaian. Yang kaya dapat, yang miskin tidak dapat. Tapi bukan berarti itu dapat galau. Oh, supaya adil dapat galau, tidak. Sama dengan zakat fitrah dibagikan. Dan mesti zakat fitrah itu adil, biar adil zakat fitrah itu bagikan seluruh penduduk RS itu menjadi galau. Tidak adil, yang adil itu adalah dibagikan sesuai dengan porsinya. Kalau kita bagikan zakat fitrah itu ada 68. Ada 8 golongan yang mendapatkan bagian zakat fitrah. Berpedoman pada itu yang paling utama adalah fakir miskin. Inna sholatul lil fuqara wal masakin. Maka yang fakir miskin. Yang kaya tidak dapat, lah nggak adil ini. Pengurus masjid ini, mana yang sudah dapat? Mobil rumahnya bagus masih belum dapat. Jadi kalau yang kaya sudah dapat, yang miskin dapat, itulah semua keadilan. Jadi keadilan itu pasti sama. Ibu ini kadang-kadang salah menuntut keadilan itu tidak sambung. Keadilan itu tidak harus sama, tapi yang disebut adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itulah keadilan. Imam yang adil adalah imam yang bisa memperlakukan rakyatnya, bisa memperlakukan yang dipimpinnya sesuai dengan porsi yang sesungguhnya, sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Mertua sakit bawa ke rumah sakit, dan mesti begitu mertua sakit kita bawa ke rumah sakit. Waktu itu tidak sakit itu bawa ke rumah sakit supaya adil. Tidak lah. Yang bawa ke rumah sakit yang sakit dan yang sakit juga. Jadi adil. Imam adil ini adalah salah satu kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah yang akhir. Bukan seluruh imam, bukan seluruh pemimpin. Pemimpin yang zalim, itu justru ada hadis yang khusus menjelaskan bagaimana hukumannya yang luar biasa beratnya bagi seorang pemimpin yang zalim. Kelompok yang kedua, ada 7 kelompok ini. Kelompok yang kedua, wasabun nata fi ibadatillahi azza wa jalla. Wasabun ini adalah pemuda. Dan pemuda ini kalau menurut ilmu psikologi yang disebut pemuda itu adalah dari usia 17 tahun sampai usia 40 tahun. Itu pemuda. Masih disebut pemuda. Apabila di atas 40 sampai 40 sampai 50 itu dewasa. Di atas 50 itu lansia. Lanjut usia. Ya, pemuda ini ya katakanlah kita kalau menurut ilmu psikologi. Tapi kalau menurut hadis Rasulullah yang disebut pemuda ini adalah 21 tahun. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga itu adalah pemuda. 21 tahun itu adalah pemuda. Kemudian usia kematangan seseorang itu disebutkan dalam hadis bahwa usia kematangan usia itu adalah umur 40 tahun. Sebab itu sama sebenarnya di atas 40 tahun maka dia disebut pemuda. Ya. Wasabun nasa bi ibadatillahi azza wa jalla. Seorang pemuda yang rajin dan senang sekali beribadah kepada Allah azza wa jalla. Dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan Allah cinta kepada orang tua yang rajin beribadah. Tapi Allah lebih cinta lagi ketika melihat pemuda yang rajin beribadah.
lagi sampai mati. Nomor 60 masih ada masjid, tidak usah ditunggu lagi, masih lagi. Nah, kalau yang umur 30 tahun belum ke masjid, masih ada tungguan. Insya Allah kaki umur 40 lebih lagi dari ke masjid. Sama dengan yang ada di masjid sekarang ini, dulu umur 30 tahun udah ke masjid. Kalau umur 30 dinarakan ke masjid. Pensiun. Nah, artinya itu memang ya pemuda itu di bawah itu. Jadi kalau yang di bawah 40 tahun rajin ke masjid itu Allah cipta dia. Yang taat beribadah kepada Allah. Taat beribadah itu minimal tidak pernah meninggalkan yang fardu. Tidak pernah meninggalkan sehari pun puasa bulan Ramadan kecuali karena sesuatu sebab yang dibenarkan oleh syariat. Tidak pernah meninggalkan sholat fardu berjamaah di masjid bagi laki-laki kecuali ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Itu nyinggung masih untuk orang terajin sudah di masjid. Kita manusia bela-bela senang nyinggung mundur kampung nyinggung masih mundur rajin ke masjid. Itu apa? Kalau nyinggung umur 30 tahun rajin ke masjid itu kita bela-bela kampung. Tuhan lebih kagum lagi. Tapi kalau nyinggung umur 70 tahun rajin ke masjid sudah perlu kagumian gitu. Kalau 60 umur 70 rajin ke masjid tidak perlu. Tapi kalau nyinggung umur 30 tahun apalagi umur 20 tahun rajin ke masjid itu tumbuh di mana gitu. Kalau yang muda umur 20 tahun itu lewat datang rumah kita, yo pak masjid pak, ya lo aja gitu. Besok lewat lagi dipanggil yang perlu masjid pak, yo aja gitu kasih maling malu. Lewat panggil masjid dan masjid. Aku yakin hari keempat dia kalau 5 muda itu lewat masuk ke dalam politik. Itu rimah muda itu masjid. Ada terus. Nah, anak-anak yang muda yang di bawah umur 40 tahun ini yang rajin ke masjid itu maka dia dikagumi oleh Allah. Dan inilah yang akan mendapatkan jaminan naungan dari Allah. Kelompok yang kedua mendapatkan naungan jaminan dari Allah di hari kiamat. Itu yang kedua. Kelompok yang ketiga yang akan mendapatkan jaminan naungan dari Allah di hari kiamat, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini tidak disebut pemuda tapi laki-laki. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu laki-laki yang hatinya selalu mu'allaq. Mu'allaq ini merindukan untuk berada di masjid. Laki-laki yang hatinya selalu rindu dengan masjid. Yang tanpa kalau itu rindu teringat terus. Suami rindu dengan bini teringat terus. Lagi-lagi DM pengennya balik. Kalau dengar lama balik itu cepat senangnya balik. Ada ketemu bini, apalagi masih motor. Aku bayar dengan dulu baru seminggu nikah Pak, panggilan prajabatan boleh Pak. Tidak melok prajabatan PNS, melok prajabatan baru seminggu nikah. Begitu aku kesempatan izin bermalam, izin bermalam, balik Sabtu sore, tapi sore Minggu harus sudah di Palembang lagi. Cepat balik. Cepat balik. Rindunya seminggu bayang-bayang. Ini mu'allaq, rindu. Nah, yang disebut di sini di dalam hadis ini adalah laki-laki yang senantiasa merindukan masjid. Kalau sehari tidak ke masjid dan menimbang. Ini setahun sekali ke masjid dan pernah rindu dengan masjid. Kunjiwa, payu kunjiwa yang ada masjid itu dalam rumah. Kagetlah. Ada yang masjid menunggu pensiun. Aku kalau pensiun lagi masjid terus kan. Nyinggungi. Ando yang nak masjid menunggu pensiun. Alhamdulillah kalau masih kesampaian. Aku yang tidak kesampaian. Seminggu sebelum pensiun dipanggil Allah.
Ini mau ngambil masuk surga tapi meleset. Ada yang seminggu sekali baru rindu dengan masjid, tunggu hari Jumat. Kalau udah Jumat dan rindu. Ada yang saking rindunya ke masjid, 5 kali sehari semalam dia ke masjid. Tidak mesti di masjid sini, di masjid manapun. Dia lagi di Kemang, dia ke masjid di Kemang. Dia lagi di Talang Jawa, dia pergi ke masjid di Talang Jawa. Tapi dia ada rasa ketenangan kalau berada di dalam masjid. Dia masuk masjid gelisahnya. Masuk masjid gelisah. Makanya yang gelisah ini biasanya masuk masjid paling belakang, paling duluan. Kalau hari Jumat, khutbah dan mimbar di baru masuk masjid. Begitu selesai, imam begitu dulu, ambil keluar. Dan tidak pernah ketemu dengan imam. Imam tidak pernah terjenguk dengan dia, dia tidak pernah terjenguk dengan imam. Kunci kawan kau itu gila Jumat. Tuh, aku Jumatan terus tidak pernah terjenguk. Bila Jumat. Itulah khusus dengan waktu bila masuk. Dulu dekat pintu. Sedang putarannya senang, motor putarannya. Dengan nyuruh sandal naik motor. Begitu assalamualaikum imam, ya assalamualaikum belum pergi. Aku yang rindu di masjid. Hari Jumat jam 12:10, dia sudah di masjid jam 11:30. Nikmatnya dia berzikir berkata orang masjid, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya selalu merindukan masjid. Kalau dengar azan itu gelisah juga berangkat ke masjid kalau mendengar azan. Dan orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid ini, apabila dia karena uzur sehingga dia tidak bisa datang ke masjid, maka dia akan merasakan kepiluan yang luar biasa. Itu bapak kan luar biasa ke masjid di waktu, Pak. Setiap 5 waktu bapak ke masjid. Suatu saat bapak sakit dari ke masjid. Lalu bapak duduk di depan rumah. Pas lagi duduk di depan rumah, ada kawan lewat dari masjid pulang. Kawan lewat depan rumah mau ke masjid, pilu rasanya nanti ini mau ke masjid. Oh, pakai gamis, pakai kain, pakai peci, berangkat ke masjid depan rumah. Orang yang tidak terpaut dengan masjid, pilu dia rasanya. Ngaku aku dapat satu masjid karena sakit. Tapi kalau memang tidak pernah merindukan masjid, ini kok lewat depan rumah, nak rame-rame masjid, nak rame-rame masjid, dengar azan imam. Kalau orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid, azan itu tunggu-tunggu, sama seperti kita menunggukan azan maghrib di tengah bulan Ramadan. Ini maghrib bulan Ramadan itu. Kalau azan asar imam lagi melewati itu kuat dan itu biasa. Namanya azan itu harus kuat. Kalau yang lain boleh tidak usah pakai speaker, boleh tidak usah kuat, misalnya pengajian tidak kuat apa-apa. Zikir tidak usah kuat apa-apa. Tapi kalau soal azan itu memang harus kuat, karena azan itu manggil sholat. Dipanggil kuat-kuat, bela tidak banyak yang datang, apalagi tidak dipanggil dengan kuat. Nah ini ada orang yang terpaut dengan masjid, dia selalu berpikir pengen ke masjid. Jadi yang paling senantiasa merindukan masjid ini marbot. Dia berkali-kali dari masjid. Insya Allah kita yang hati kita senantiasa terpaut ke masjid ini adalah golongan yang ketiga yang akan mendapat naungan dari Allah yang mulia. Dia selalu merindukan masjid, apalagi dengar pengurus mereka masjid dulu manggil. Kalau dia merindukan masjid. Yang keempat, warajulani tahabbani Allahi ijtama alaih wa tafarraqa alaih.
Yang keempat adalah dua laki-laki yang bersahabat, saling mencintai karena Allah, mereka berjumpa karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Ini kalimat ini adalah menunjukkan persahabatan dua orang. Warajulani tahabbani. Mereka bersahabat karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi seseorang yang bersahabat bukan karena mengharap hartanya. Orang yang bersahabat bukan karena pangkat dan kedudukannya. Orang bersahabat bukan karena yang lainnya, tapi bersahabat itu karena Allah. Jadi kalau kita berteman, bertemanlah karena Allah. Jangan berteman karena jabatannya. Kalau kita berteman dengan seseorang karena jabatannya, habis jabatannya tidak berkawan lagi. Dulu waktu dia masih jabat kita berkawan. Pas dia udah pensiun tidak berkawan lagi. Kenapa? Dia lagi jabat kan kawan. Rupanya dulu berkawan berkendak lah. Berkawan kalau dia lagi banyak duit, pas dia lagi buntu jauh. Rupanya berkawan itu bukan mungkin duit. Menangkasi mana? Kalau kawan itu namun hebat galau, namun berduit galau, dan dalam pengalaman dengan membantu, dan pengalaman dengan rakyat biasa, maka pertemanannya itu bukan karena Allah, tapi pertemanan itu karena urusan dunia. Inilah di sini Rasulullah bersahabat bahkan dengan saudara itu berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi bukan karena sesuatu yang kita butuhkan dari, karena yakinlah Allah akan memberikan kebutuhan itu dari siapa saja yang membutuhkan. Jangan pernah merasa orang miskin itu tidak ada manfaat. Suatu saat ada kalanya yang menolong kita adalah orang miskin. Jangan dikira bahwa orang yang biasa itu tidak ada manfaat. Boleh jadi bahwa mereka yang membantu kita. Tapi kan memang kita sedekah. Pejabat itu datang ke rumah. Kalau dia sibuk, datang sebentar untuk gerai balik lagi. Yang JPD-nya merintah semacam itu. Itulah raja-raja biasa. Tetangga-tetangga itu yang biasa-biasa. Kalau mati yang gali kubur itu yang biasa-biasa. Kalau mati ganti jabat dari dalam kubur. Paling dia pasang papan bunga. Pasang papan bunga dari ukuran 2 kali itu 500 atau pasang papan bunga. Nah, yang akan sungguh-sungguh melaksanakan itu adalah orang-orang yang biasa-biasa. Oleh sebab itu kata Rasulullah, jangan pernah kamu berteman itu karena memandang status dunianya, tapi berteman dengan seseorang itu dengan karena Allah. Kalau kita berteman dengan manusia karena Allah, maka pertemanan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang kedua. Golongan yang kelima, warajulun da'ta imra'atun dzata mansibin wa jamal faqala inni akhafu. Seorang laki-laki yang diraih oleh wanita. Warajulun da'ta imra'atun. Seorang laki-laki diraih oleh wanita. Zatu munsibin, wanita ini adalah wanita bangsawan, bukan wanita sembarangan. Seorang laki-laki diraih oleh seorang wanita dari keturunan bangsawan, dua jamal, dan wanita ini dua cantik jelita. Bayangkan Pak, ada wanita cantik jelita, keturunan bangsawan naik. Muncak raya ini gitu, kelompok-kelompok juga. Di tempat yang sepi itu, kategorinya mana cantik, mana bangsawan, merayu gitu. Seperti Siti Zulaikha merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi orang yang beriman ini dia akan mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Apa katanya? Faqala inni akhafullah. Sungguh saya takut kepada Allah.
Itu ini kalau sudah kalimat ini akhafullah, maka aman dunia. Dokter punya kesempatan korupsi, dia sebutkan ini akhafullah. Tapi kalau orang takut kepada KPK masih ada jalan, masih banyak juga yang lolos. Kalau takut sama polisi ada jalannya, takut sama kejaksaan ada juga jalannya. Tapi kalau sudah takut sama Allah, selesai. Suatu ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar ini lagi berjalan menelusuri kampung. Di ujung kampung dia menemukan seorang pengembala, anak pengembala yang sedang mengembalakan domba yang banyak. Iseng Umar bin Khattab ini mampiri pengembala itu. Kata Umar bin Khattab kepada pengembala ini, wahai anak pengembala, berapa banyak domba yang kau gembalakan? Kata anak itu, sangat banyak sekali Tuhan, sampai saya tidak tahu hitungannya berapa. Karena harga ribuan yang digembalakan dalam ini. Pengembala ini mereka yang mengurus domba milik mereka. Apakah ini milikmu? Bukan, saya cuma bekerja saja. Saya upahan mengembalakan domba milik si fulan. Kata Umar, boleh saya beli satu domba? Kata anak itu, tidak bisa Tuhan, karena ini bukan milik saya. Kata Umar dengan anak ini, aku beli satu domba dengan harga yang mahal, 2 kali lipat dari harga pasar. Yakinlah, tuanmu tidak akan pernah bisa melihat, karena domba ini ribuan. Kalau kau jual satu domba ini, tuanmu tidak akan pernah tahu, karena tuanmu tidak akan bisa melihat dan menghitungnya. Jadi kau jual saja satu domba. Apa jawaban anak? Tuan, seandainya Tuan, apabila Tuan bisa menunjukkan satu tempat di mana Allah tidak bisa melihat kita, saya akan jual. Ini Allah, karena saya takut kepada Allah. Ditantang Ibu Umar bin Khattab dari anak ini, tunjukkan kepada aku yang kira-kira Tuhan membaca nyengok itu. Kalau ada tempat yang Tuhan yang bisa nyengok itu, kita transaksi di sana. Sebab aku itu bukan takut sama Tuhan. Ini Allah, saya takut kepada Allah. Aku luar biasa Umar bin Khattab. Maka pegangnya tidak itu tentu adalah penghuni surga. Kalau sudah ini Allah, ada duit di sana. Ini kira-kira di kesempatan korupsi. Kalau nampak yang Pak Aman ini Pak, SPJ ini sudah selesai. Ini tinggal buat email. Kalau sudah dibagi selesai. Tapi kalau dia sudah ini aku bukan takut sama inspektorat, aku bukan takut dengan kejaksaan, aku bukan takut dengan KPK. Ini saya takut kepada Allah. Maka selesai. Dan ada celah. Kalau orang sudah takut kepada Allah, tidak ada celah sedikit pun untuk bermaksiat. Tidak ada celah sedikit pun untuk berbuat dosa. Kalau orang itu sudah takutnya kepada Allah. Tapi itu ini belum sampai takut kepada Allah, baru takut kepada makhluk. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, apabila seseorang menghindari dosa dan maksiat karena takut kepada Allah, maka dia itu seperti orang yang sedang berjihad. Kalau kita menghindari dosa karena takut kepada Allah, maka kita itu seperti orang yang sedang berjihad. Tapi kalau kita menghindari dosa karena takut kepada makhluk, itu tidak dapat pahala apapun. Jadi kita kayak membangsut, tidak kasih pengawasan pelajaran. Cuma sekarang ini ada macam-macam. Jangan Prabowo ini bercakap lagi gencar-gencar KGB, kita nunggu amat dikit baru. Nah, ini rupanya takutnya dengan manusia, bukan takut kepada Allah. Ini akhafullah. Mereka yang menjadikan ini akhafullah menjadi dasar dia untuk tidak melakukan maksiat, maka Allah ini menjadikan kelompok ini adalah kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia menjauhi maksiat, dia menjauhi perbuatan dosa, bukan karena takut kepada makhluk, tapi
tapi dia semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita sholat. Kita udah pernah meninggalkan sholat, bukan tidak bermaksud masyarakat, tapi kita takut kepada Allah. Hari Jumat tidak berarti kita udah sholat hari Jumat. Sesimpel apapun kita tetap berangkat hari Jumat. Sebenarnya bisa kita singitan di kantor. Masuk ruangan aku lagi, jangan kejabatan, ada ruangan, masuk ruangan. Dia tahu dengan anak kalau dia nanya dengan bapak, dia tahu bapak kali sholat itu. Aduhnya wartawan datang. Aduh bapak tadi katanya kalau dia nanya kita tahu dia lagi sholat. Tidak. Itu sholat, karena itu takut dengan Allah. Itu tidak mau melakukan kesalahan karena kita takut dengan Allah. Semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhwatullah. Kelompok kelima orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah yang kecil. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Laki-laki yang gemar bersedekah, yang rajin bersedekah, bisadaqah, akhfa, dan dia menyembunyikan sedekah. Laki-laki yang gemar bersedekah, lalu dia menyembunyikan setiap sedekahnya. Hatta la ta'lama shimalu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui ma tunfiqu yaminu, apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang rajin bersedekah, tetapi dia selalu menyembunyikan sedekahnya. Sampai diibaratkan tangan kirinya tidak pernah tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Apalagi orang lain, tangannya sendiri tidak tahu apa yang diberikan. Jadi mereka yang menyembunyikan sedekah. Dalam kaitan ini ada hadis Rasulullah menyebutkan kata Rasulullah, orang yang menampakkan sedekahnya itu adalah baik, tapi mereka yang menyembunyikan sedekahnya jauh lebih baik kata Rasulullah SAW. Jadi yang sedekah nampak itu boleh, bagus. Yang tidak bagus itu kata Nabi yang tidak sedekah. Yang sedekah nampak itu Rasulullah baik. Yang menyembunyikan sedekahnya itu jauh lebih baik kata Nabi. Yang tidak baik, yang tidak ada sedekah. Ini orang yang mendapatkan golongan dari Allah yang mendapatkan naungan khusus itu disebutkan bahwa mereka yang senang bersedekah, rajin bersedekah, tapi selalu menyembunyikan sedekah. Jadi kalau itu sedekah itu tidak mesti harus diumumkan namanya. Tapi pengurus masjid harus mengumumkan sedekah, harus tetap diumumkan oleh pengurus masjid karena itu menyangkut masalah transparansi pengelolaan keuangan masjid. Jangan keluar pengurus masjid dan diumumkan sedekah. Nah, mereka membuang beda boleh diumumkan. Hari dulu diumumkan. Tapi tidak disebut namanya. Yang bagus tidak disebut namanya. Ya, dari hamba Allah 500.000. Tapi yang minta disebutkan, yang sebutkan jangan. Nah itu borok dia sedekah masjid. Pernah satu kasus masjid, pengurus masjid itu curhat dengan Ustaz. Aku pernah curhat dengan Ustaz. Namun dia kemarin kepada salah satu jamaah, dia nilai umpam Ustaz 500.000. Itu ini biasa Ustaz. Lalu ada yang sumbangan itu coba Fatihah. Jadi setiap ada umpam itu baca Fatihah baru. Keselip catatan baliknya. Yang lain dibaca Fatihah kan. Yang ini dan terbaca 500.000 yang sudah Jumat kita ini pada alhamdulillah mana boleh terjadi. Bukan aku itu Pak. Yang lain membaca Fatihah jangan tidak. Aku nanti masjid lain. Betul juga masjid lain. Jadi aku harus kalau Ustaz aku harus dibaca Fatihah ini Allah. Aku harus ada sedekah membaca Fatihah. Yang balas itu apa? Yang balas itu apa? Tapi kalau terbiasa dengan itu tidak apa-apa. Kalau terbiasa itu tidak baca dari orang itu harus terus.
Bila masuk kamar di wajah mana? Sebab kan bersifat yang tak dibaca mana? Kenapa dibaca kalau tidak? Nah, ini lah. Oleh sebab itu makanya menyembunyikan sedekah itu jauh lebih kecil murahnya daripada yang menampakkan sedekah. Bukan berarti menampakkan sedekah itu tidak baik. Menampakkan sedekah itu adalah baik karena Nabi. Tapi menyembunyikan sedekah itu jauh lebih mereka yang ada itu sedekah. Ada pun yang cak-cak menyembunyikan sedekah. Bukan memang ada sedekah. Bukan menyembunyikan sedekah. Ada cerita sama kawan mana bedanya. Penasaran kalau ini punya mana masih mending aku katanya sedekah nampak dari belakang bersedekah. Sedekah itu jadikan sebuah kebiasaan. Jadikanlah sebuah kebiasaan sedekah. Jadi itu harus pasang niat bahwa setiap hari kita harus sedekah. Tapi lemah kosa, amal buntu bicara. Aku kalau buntu juga harus sedekah. Iya. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 34 Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra." Berinfaklah kamu itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan lapang. Jadi perintah berinfak itu bukan dalam keadaan lapang. Kita ini kan anu lapang dulu. Ya, aku mulai duit dari kosa. Masih kerja aku kan aku boleh tadi sampai mati tidak boleh duit. Bukan sampai mati tidak boleh. Tidak pernah sedekah. Kalau dia nak sedekah dia untuk berduit. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Berinfaklah dalam keadaan susah dan keadaan lapang. Ketika dilihat tafsir ayat ini, mengapa orang susah disuruh bersedekah? Ini jadi pertanyaan. Kalau orang kaya disuruh bersedekah itu wajar. Tapi ketika orang susah disuruh bersedekah, ada apa? Ternyata sedekah itu adalah sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa. Ketika sedekah itu dikeluarkan secara ikhlas karena Allah dari orang yang dalam kesulitan, maka sedekah itu akan membuka jalan keluar dari kesulitan. Jadi sebuah cerita di zaman tabi'in ada seseorang pengusaha yang bangkrut dari usaha. Setelah dia bangkrut dari usahanya, dia konsultasi dengan ahli ekonomi. Bagaimana caranya, apa yang dilakukan karena dia bangkrut dari usahanya. Dari aset yang miliaran tinggal berapa saja? Barangkali tidak sampai 1 juta lagi mau yang dimilikinya dari aset yang miliaran karena bangkrut. Lalu dia menemui pakar ekonomi, pakar usaha dan sebagainya, mendapatkan wejangan dan sebagainya. Dia tidak puas. Dan akhirnya dia menemui seorang ulama. Bukan pakar ekonomi, bukan ahli usaha, tapi dia menemui ulama terakhir. Sampai menemui ulama, begitu dia menemui ulama, diceritakan kebahagiaannya. Ulama itu cuma bertanya, yang pertama ditanya, ada berapa lagi uang yang tersisa? Maka dia menyebut uang yang tersisa yang cuma ratusan ribu rupiah untuk makan. Kata ulama, infakkan sisa uang yang masih ada. Balik dari situ, penipuan. Antonio merotuan dari sepanjang jalan merotuan ngatur ulama ini. Karena aku jadi itu bangkrut tinggal duit sepanjang jalan, bukan dengan jalan keluar, aku disuruh sedekah. Sepanjang jalan dia merotuan ngatur ulama ini. Dan menurut dia tidak masuk akal. Tapi sampai rumah kepikiran terus di sini. Justru saran dari ahli ekonomi dan sebagainya tidak kepikiran. Saran dari ulama ini tidak ada tidur dia. Marahnya waktu, tapi bingungnya, dan pada akhirnya dia memutuskan dituruti. Maka dia sebagian besar dari semua tersisa itu dia sedekah. Apa yang terjadi? 2 hari atau 3 hari dari situ dia ditelepon oleh seorang sahabat, sehingga dia ditelepon oleh sahabat dan memberikan jalan keluar usaha. Ini artinya Allah memberikan jalan keluar itu boleh jadi tidak masuk akal kita, boleh jadi tidak masuk logika kita, tapi Allah itu bisa memberikan pertolongan dengan cara yang Allah yang di luar kemampuan manusia dalam memikirkan. Sehingga bersedekah di saat seseorang lagi kesusahan
insya Allah akan membukakan keberkahan dari kelapangan. Jadi menurunkan. Kalau kita susah bersedekah, bukan jalan keluar susah kita. Kalau kita lagi lapang bersedekah, memberikan keberkahan dari harta. Makanya ayat itu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Sedekah itu akan menjadi jalan keluar. Saudara yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya baca buku, judul buku itu Cerdas dalam Bersedekah. Disebutkan cerdas dalam bersedekah. Bagaimana bersedekah untuk orang yang miskin sejak itu. Kalau kaya berasa diajari dari cara bersedekah. Bayaran listrik masjid itu yang bayarin. Itu kaya, terlalu kaya. Segala macam aku yang nanggung itu kaya. Nah ini tidak kaya. Tapi dengan sedekah, ada buku cerdas bersedekah. Bersedekahlah dengan cara yang bermanfaat. Nah, contohnya kalau disimpulkan dari itu, saat kita sedang berbelanja, itu saat kita bisa bersedekah dengan cara yang bermanfaat. Tidak menyakitkan, Pak. Bapak kalau sedekah dengan uang 2.000, yang ke rumah, singgung. Bergerak Bapak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, keluar kumpul, pakai pensi, ngapo, antara sedekah, jika berapa, 2.000. Pernah ajar dong. Emang ini nih kepala kantor Kementerian Haji dan Umroh. Kenalkan itu yang sedekah 2.000. Amun itu sedekah dengan korban 10 juta jadi dulu aja. Bisa sedekah 10 juta kalau bangun kantor yang belum ada dananya tuh. Lokasi juga mulai itu. Banyaknya kami guru itu 10 juta, 2.000 marah. Wong miskin baik itu antara sedekah 2.000, lagi mana? Saya paling miskin. Kamu datang ke rumahnya ke pintu tunjukin 2.000 masih marah. Tapi ada cara cerdas bersedekah, sedekah. Aku sudah cukup baca buku itu tadi cukup. Sedekah dengan tukang parkir, mohon maaf di parkir. Aku parkirkan mobil itu tadi parkir 3.000. Tunjuk di 5.000. Nanti sosok, biarlah usaha deh. Terima kasih, dibuka. Makasih Pak, makasih Pak. Berapa sedekah? 2.000 cuma. 3.000 itu kan memang tadi parkir mobil 3.000, kasih 5.000 udah sedikit sosoknya. Bapak sedekah niatnya 2.000 dengan tukang parkir, sedekah 2.000, terima kasih untuk 3 kali. Coba kalau Bapak antarkan ke rumah yang 2.000 itu, saya paling pakai sendal gitu. Jangan mampu kalau dengan aku sedekah, cerdas bersedekah. Beli sayur, ibu-ibu beli sayur. Berapa? Itu berapa? 8.000, jadi 10.000. Tidak usah dilihat sosoknya. Sedekah 2.000 dengan yang jualan sayur. Terima kasih juga. Tapi kita hitung nggak tahu, baju mahal. Awal nak mawar, baju mahal. Harus 8.000, dan bayar 10.000. Begitu lagi yang aja parkir 5.000, nolak mahalan pula, dan 3.000, 2.000 ya, uang 2.000 kan ya. Ini niatnya saudara. Niatnya saudara, itu saudara uang yang tidak kaya tapi pengen saudara. Saudara itu kata Nabi bukan dihitung dari berapa besarnya, tapi dilihat berapa senang orang yang menerimanya. Walaupun besar sedekah itu, tapi menyakitkan hati orang yang menerimanya, itu dapat pahala. Walaupun kecil sedekah itu, tapi yang menerimanya senang, itu dapat pahala. Ini caranya, makanya jangan dia kalau kita belanja itu, lampunya nunggu sosok ini. Belanja 9.000, menjual 10.000, ada sosoknya 1.000. Kartu yang jualan sayur itu Pak Kati 1.000, tukarkan rupanya, yo. Setengah jam tukar dari itu, nunggu 1.000, sudah balik dari pasar baru. Masya Allah. Ini telah bersih konten aku, tiap kita belanja kalau ada lebih sosok 1.000, 2.000 kita tunjukkan. Insya Allah kalau ke pasar sekali lagi, ya, pasar sekali lagi, kalau kita kurang bayar, tak apa-apa Pak, kalau salah 1.000 lah Bapak terlebih. Dengan gitu. Kalau kita parkir selalu menunjuk bayar lebih, baru kita alat mobil gitu dia tahu. Dan dulu kita parkir mobil gitu, Bapak ini gelap lebih. Tapi kalau kita biasa bayar kurang terus parkir bayar kurang, kadang-kadang galak bayar. Masih ada tempat parkir yang sudah hati. Terus itu lewat.
Umumnya ke kaki, umumnya tuh tertahu yung mobil di pelajaran ini, berapa ini? Paling 20.000 bayar. Mobil besar, bayar 20.000, kadang nggak perlu bayar. Pas kita datang, punya juga kaget, kaget. Amun kita bayar lebih dulu tanya. Ternyata inilah manfaat sedekah. Sedekah itu 3 kali dibalas oleh Allah. Amalan yang 3 kali dibalas oleh Allah diantaranya adalah sedekah. Kapan dibalas 3 kali? Pertama di dunia, yang kedua di alam kubur, yang ketiga di alam akhirat. Di dunia dilipat gandakan rezeki kita. Di alam kubur sedekah ini yang melapangkan kubur kita. Di alam akhirat akan memberatkan timbang kita. Nah yang terakhir alarm surga bunyi. Wa rajulun zakarallahu ta'ala khaliyan fafadat ainah. Laki-laki yang berzikir di tempat yang sunyi sampai menetes air matanya karena takut kepada Allah. Maksudnya berzikir saat tahajud. Jadi kalau kamu nanti zikir panjang-panjang dalam sholat tahajud, zikir itu tempat itu zikir panjang-panjang adalah saat itu sholat tahajud di rumah. Yang berzikir sholat tahajud saat sepi lalu menetes air matanya menangis karena Allah, maka ini orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Sekali-kali itu nangis karena Allah, ini barang hilang nangis, lalu keluarga tinggal nangis, ingat dosa tidak nangis, ketawa ingat dosa. Seharusnya kita ini menangis karena mengingat dosa kita. Inilah mereka yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang saya sampaikan dalam kajian subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberkahi kita dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita simpulkan ada 7 kelompok yang dapat naungan di akhirat. Yang pertama pemimpin yang adil, kedua pemuda yang senang beribadah, 3 laki-laki hatinya selalu rindu ke masjid, 4 2 laki-laki bersaudara berjumpa berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang 5 takut karena Allah, 6 laki-laki yang gemar bersedekah, 7 laki-laki yang berzikir di tempat yang sunyi atau tahajud. Itulah ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Rahmat Suruki. Mungkin tidak ada yang akan ditanyakan karena jam sudah menunjukkan jam 6. Mari kita